还敢闯！ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tanpa pedang panjang, Qi Jianxing dapat merujuk pada gerakan pedang. Kekuatannya mencapai keadaan Yuan yang sebenarnya. Ini berarti dapat digunakan secara alami, itu hanya sekitar 90% dari kekuatan pada periode puncak. Kekuatan yang lebih sedikit, juga mudah untuk mengalahkanmu. Qi Jianxing tertawa. Baru saja ingin memulai, tetapi melihat Yang Kai tertawa juga. Keterampilan jiwa binatang buas. Setelah sekian lama, dia dapat menunjukkan kekuatan penuhnya dengan sangat gembira. Yang Kai tidak sabar. Cetakan harimau putih, cetakan sapi dewa, cetakan ganda bersama-sama. Seekor harimau meraung dan seekor sapi melenguh, Qi Jianxing mengubah wajahnya dengan tajam. Dia melihat dua monster yang berpakaian ganas datang kepadanya. Kedua monster ini seperti hidup dan roh pembunuh di mata merahnya sangat menakjubkan. Sebuah pedang yang bersinar dengan busur listrik terlontar dari ujung jarinya. Tubuh monster berada di tengahnya. Pedang angin. Qi Jianxing mundur dengan cepat, mengacu pada lemparan pedang. Keterampilan pedang dari Sekolah Pedang Bintang 9 berterbangan di seluruh langit, tetapi mereka masih tidak dapat mengalahkan kedua monster itu. Melihat mereka akan bergegas ke tubuh mereka. Qi Jianxing dalam kengerian besar dengan kaki ditekuk, melompat ke atas. Baru saja melompat, di atas kepala sebuah mesin pembunuh yang ganas menghantam. Melihat ke atas, saya melihat Yang Kai tersentak ke atas dan ke bawah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan senyum muram. Dia telah memperkirakan musuh akan maju dan menghalangi jalan mundurnya. Dalam kepanikan, tiga pedang menyerang. Yang Kai dengan cepat mengayunkan tiga tinju dan menghancurkan ketiga pedang itu. Tetapi penundaan saat ini membuat Qi Jianxing berputar dan menghindari posisi kritis, tetapi dia hanya memukulnya di bahu. Dengan teriakan, Qi Jianxing jatuh ke tanah. Pada saat kritis hidup dan mati, murid tingkat tinggi dari Sekte Pedang Bintang 9 itu mengeluarkan potensi dan kekuatan bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tangannya terus menari, dan dia memukul dua monster yang telah jatuh dengan keterampilan pedang tingkat tinggi untuk sementara waktu. Setiap serangan oleh harimau putih dan Senyu diselesaikan oleh pedang-pedang ini. Dalam waktu singkat, harimau putih dan sapi itu menghilang sepenuhnya. Ini adalah serangan Yang Kai, yang dipadatkan dengan rohnya sendiri, tetapi berbentuk seperti monster. Yuan Qi habis dan tidak akan ada lagi. Qi Jianxing tersenyum dan menatap Yang Kai dengan bangga. Dia pikir dia akan menghabiskan banyak energi untuk melatih tubuh virtual monster seperti itu, dengan level 7 level Yang Kai, tidak mungkin untuk berlatih untuk kedua kalinya. Dan dalam tatapan menghina Yang Kai, itu adalah seekor banteng dan seekor harimau yang bergegas keluar. Bagaimana mungkin? Qi Jianxing berteriak dalam diam. Qi Jianxing bergerak dan muram. Dia tahu bahwa Yang Kai tidak berbicara banyak. Dua monster roh itu sangat sulit dihadapi. Tubuh pedangnya sudah hancur dan harus dihancurkan sekali lagi. Tetapi aku berbeda darimu dan aku tidak meremehkan lawan manapun, jadi aku tetap melakukannya. Ketika Yang Kai dan harimau sapi sedang dalam serangan gabungan, Yang Kai pergi ke Qi Jianxing, meraung dan menunjuk ke pedang menari lagi. Pertempuran itu sengit dan berbahaya. Dua monster pecah lagi, Yang Kai juga mendapatkan Qi Jianxing dua pedang, hampir tertusuk tubuh, darah dari luka, menodai pakaian merah. Wajahnya terengah-engah karena panik. Satu lengan tergantung di sisi tubuh, dan lengan bawahnya berdarah dan digerogoti oleh harimau putih. Kedua pria itu saling memandang pada jarak 10 meter. Mata Yang Kai acuh tak acuh dan wajah Qi Jianxing bergerak. Meskipun dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari prajurit yang berangkat dari perbatasan, fakta saat ini tidak dapat ditolak olehnya. Yang Kai tidak menabraknya. Serangan balik jadi dari pria seni bela diri wilayah Yuan yang sebenarnya sebelum kematiannya membuatnya sedikit takut. Dia sedang menunggu Qi Jianxing untuk menolak. Qi Jianxing berkata, "Aku akui, kamu benar-benar kuat, lebih kuat dari lingkungan nyata pada umumnya. Tetapi bagaimana jika kamu mengalahkanku? Aku adalah pejuang sejati di Yuanjing. Kamu tidak dapat membunuhku." Di tengah tawa, Qi Jianxing menendang kakinya ke tanah, dan langsung melompat setinggi 30 zang. Dia berdiri di udara, satu tangan tergantung di sampingnya,
Satu tangan menutupi luka di dadanya, menatap Yang Kai dari posisi tinggi, dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah perbedaan terbesar antara wilayah Yuan yang sebenarnya dan wilayah pemisahan dan penyatuan kembali. Aku bisa terbang di langit, dan kamu tidak, jadi aku bisa pergi kapan saja. Saat dia berbicara, Qi Jianxing memuntahkan seteguk darah dan menyekanya. Dia menatap Yang Kai dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengingat rasa malu hari ini. Aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi lain kali. Lebih baik kau berdoa agar kau akan hidup sampai hari itu. Di bawah Yang Kai tampak acuh tak acuh. Sesaat kemudian, Qi Jianxing berbalik dan terhuyung-huyung menjauh dari langit dengan kebencian dan penghinaan. Baru saja terbang kurang dari 30 zang, di balik penyebaran panas yang tiba-tiba, segera suara dingin di belakang kepala terdengar. Kau pergi. Wajah Qi Jianxing tiba-tiba berubah. Dia takut setengah mati. Dia menoleh dan melihat ke belakang dengan tergesa-gesa. Dia melihat murid paviliun Ling Qiao mengejarnya. Qi Jianxing tercengang dan tidak dapat dijelaskan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pendekar dapat menumbuhkan sayap di belakang punggungnya. Setelah mengucapkan satu suku kata, Yang Kai dengan cepat berlari ke arahnya dengan telapak tangan di perutnya. Kemudian dia mengulurkan tangan besar dan menjepit lehernya. Sekitar 10 zang dari bumi, Yang Kai mencoba yang terbaik untuk melempar Qi Jianxing ke tanah, tetapi dia tiba-tiba tenang. Debu beterbangan, tubuh Qi Jianxing bertabrakan dengan bumi, langsung menghancurkan lubang kecil, dan ada beberapa suara patah di tulang. Sulit untuk membuka matanya untuk melihat, yang dilihatnya adalah sepasang sayap Yang Kai yang mengepak, perlahan-lahan mendekatinya. Begitu dia mendekat, Yang Kai jatuh ke tanah dan berjalan ke Qi Jianxing. Dia menatapnya dengan dingin. Yang Kai mengangkat satu kaki dan menginjak leher Qi Jianxing. Jangan bunuh aku. Qi Jianxing terbatuk dan berjuang, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Apakah kamu tidak ingin mempelajari keterampilan Sekte Pedang Bintang 9? Aku bisa mengajarimu apa yang ingin kamu pelajari. Aku akan mengajarimu sesuatu. Aku juga bintang yang sedang naik daun di Sekolah Pedang Bintang 9. Aku telah terpapar pada banyak keterampilan pedang tingkat lanjut. Tidak, aku tidak percaya padamu. Yang Kai tampak acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi muram Qi Jianxing menjadi semakin frustrasi. Mengapa kamu berselisih dengan Sekte Pedang Bintang 9-ku? Jika kamu membunuhku, saudara seperguruanku akan tahu pada saat pertama bahwa dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan kekuatannya, kamu tidak dapat melawan sama sekali. Yang Kai membuka matanya dan berkata dengan dingin. Wu Chengyi, jika dia tidak datang kepadaku, aku akan pergi kepadanya. Yang Kai mencibir dan tidak ingin berbicara omong kosong lagi dan vitalitasnya meledak. Leher Qi Jianxing patah, kepalanya miring ke satu sisi, dan dia kehilangan vitalitasnya. Tepat pada saat kematian Qi Jianxing, Wu Chengyi, yang berada puluhan mil jauhnya, tiba-tiba menatapnya dengan heran. Ketiga murid lembah Raja Hantu dapat merasakan posisi dan kehidupan serta kematian satu sama lain dengan cara yang istimewa, demikian pula para murid Sekte Pedang Bintang 9. Yang membuat Wu Chengyi tidak mengerti adalah bagaimana Qi Jianxing bisa mati. Apakah dia bertemu dengan orang-orang Sirius? Jika tidak demikian, dengan kekuatan sejatinya yang terdiri dari 3 lapisan, tidak ada alasan untuk menderita bencana ini. Wajah Wu Chengyi tampak sakit. Dia tidak peduli dengan kehidupan atau kematian Qi Jianxing, tetapi karena ada harta karun di Qi Jianxing, yang sebelumnya diperoleh saudara-saudara seperguruannya dari tempat lain dan dibagikan kepadanya. Menurut Wu Chengyi, Qi Jianxing tidak pernah mau menggunakannya. Saudara Wu, ada apa? Melihat ekspresi Wu Chengyi yang berwibawa, seorang prajurit dari Sekte Api berhenti di sini dan bertanya dengan gugup, apakah manusia Sirius ada di dekat sini? Mungkin. Wu Chengyi menyatukan diri dan berkata dengan suara lembut, kita akan mempercepat dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Mendengar apa yang dia katakan, wajah orang-orang sedikit berubah, dan tindakan mereka menjadi semakin berhati-hati. Setelah Qi Jianxing meninggal, manik darah membeku. Yang Kai tersentak dan mengumpulkan manik darah, lalu mencari Qi Jianxing. Setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa manik darah dengan ukuran berbeda, yang seharusnya merupakan rampasan pertempuran Qi Jianxing sebelumnya, tetapi mereka tidak mengambilnya. Selain itu, ada beberapa tiket perak dan botol hijau. Ini adalah seluruh panen. Semua dimasukkan dalam tas, Yang Kai dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Setengah hari kemudian, di tengah gunung, Yang Kai membuka lututnya dan duduk.
Dia meminum beberapa pil penyembuh dan mengganti pakaiannya yang penuh darah untuk menghilangkan semua kemungkinan bau darah. Setelah mengetahui bahwa orang-orang di Sirius dapat memperbudak monster untuk bertarung, Yang Kai tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati dalam tindakannya di masa depan. Dia menggali gua, bersembunyi di dalam untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan menutup lubang itu, untuk menghindari semua kemungkinan masalah. Dalam pertempuran pertama dengan Qi Jianxing, lukanya tidak ringan maupun berat. Sekarang kekuatan dan kemampuan pemulihan fisik Yang Kai jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Tidak perlu beberapa hari untuk pulih. Terlebih lagi, ada pil penyembuh untuk membantu Yang Kai. Setelah memikirkannya, Yang Kai menelan semua botol pil atribut yang tersisa dan akhirnya membiarkan jumlah cairan yang melonjak. Mencari tas surga dan bumi, Yang Kai mengeluarkan botol hijau. Botol ini ditemukan dari Qi Jianxing. Saya tidak tahu apa isinya. Membuka mulut botol, dalam sekejap akan ada rasa terbakar. Perasaan ini membuat Yang Kai baik hati, tetapi juga tidak bisa menahan sedikit terharu. Dia jelas menyadari bahwa energi yang terkandung dalam botol itu murni dan kaya. Meskipun ada beberapa kesamaan antara energi dalam botol dan energi dalam energi yang miliknya, dia tidak sama. Melihat ke bawah, Yang Kai hanya melihat cairan seperti gelas di dalam botol, menunjukkan warna api. Tidak banyak, hanya 4 atau 5 tetes. Qi Jianxing tidak memiliki apapun padanya selain botol cairan ini. Jika Anda memperlakukannya sebagai harta, nilainya tentu tidak rendah. Yang Kai melihat sekeliling dan mengendus dan menebak secara diam-diam. Dia sangat penasaran. Iblis. Yang Kai menyapa. Budak tua itu ada di sini. Lihatlah itu. Apakah kamu mengenalinya? Yang Kai bertanya. Iblis batuk beberapa kali, yang membuatnya malu. Lupakan saja. Hati Yang Kai cerah, mengetahui bahwa iblis itu pasti bodoh lagi. Ingatan iblis tua itu membingungkan. Kadang-kadang dapat digunakan untuk tujuan yang hebat, tetapi kadang-kadang tidak berguna. Yang Kai sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Jika iblis benar-benar tahu hal ini, dia pasti ingin keluar dan membuktikan pengetahuannya. Setelah mengendus untuk waktu yang lama, Yang Kai berpikir bahwa benda ini seharusnya tidak beracun. Setelah berdiskusi dengan iblis untuk sementara waktu, dia berpikir demikian. Tetapi Yang Kai masih sedikit khawatir. Dia bergegas keluar dari pengasingan dan mencari untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan satu pun binatang iblis tingkat 4. Dia memukuli monster itu hingga pingsan dan membawanya kembali ke gua. Dalam perjalanan kembali untuk mengambil rumput mati, Yang Kai dengan hati-hati mencelupkan rumput mati ke dalam cairan di dalam botol, dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut monster itu. Diam-diam menunggu dan mengamati. Tanpa banyak mengukir, monster itu melolong pahit, seolah-olah telah diracuni. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, berbusa di mulutnya, dan berkedip-kedip di tubuhnya. Wajah Yang Kai sangat mengagumkan. Untungnya, dia tidak mengambil risiko apapun sekarang. Tepat ketika Yang Kai berpikir seperti itu, monster tingkat keempat tiba-tiba mengirimkan gelombang fluktuasi energi, yaitu, tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan Yang Kai, dan bertarung dengan Yang Kai di dalam gua. Melihat mayat monster itu, Yang Kai bingung. Sebelum saya membawanya kembali, itu jelas hanya monster tingkat keempat. Saya dengan mudah menjatuhkannya, tetapi mengapa saya merasa bahwa itu begitu kuat sekarang? Tampaknya ada 5 tingkat kekuatan monster. Yang Kai menatap tajam. Hilangkan Qi. Para iblis mengeluarkan suara penghiburan dengan cepat. Alasan mengapa Yang Kai begitu marah bukanlah hal lain, tetapi dia telah menebak apa yang ada di dalam botol hijau itu. Cairan dalam botol itu jelas merupakan sejenis harta karun. Berdasarkan apa yang saya dengar setengah tahun yang lalu, dan kemudian membandingkan bentuk dan warna cairan dalam botol itu, Yang Kai merasa kesal. Cairan Liuyan, harta karun jenius untuk memurnikan vitalitas dapat membuat vitalitas lebih murni dan ringkas, lebih kaya dan luar biasa. Seperti 9 Yin Ning Yuan Lu, adalah salah satu keberadaan kelas atas. Hal yang sama berlaku untuk cairan ini. Embun Yuan kental 9 Yin dapat digunakan saat Anda dipromosikan ke alam Zhen Yuan. Cairan Liuyan dapat digunakan sekarang, pendekatan 2 cabang, efeknya pasti lebih baik. Dengan hati-hati, keluarkan setetes cairan dari botol ke dalam mulut dan minumlah. Yang Kai segera menutup matanya, melihat hidung, dan melihat hati dan pikirannya. Ketika Zhenyang Jue bekerja, Yang Kai merasakan ada gerakan seperti api yang menyebar di perutnya. Orang-orang yang berlatih keterampilan atribut yang atau atribut api umumnya tidak memiliki perasaan ini.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa energi yang terkandung dalam cairan Liuyan sangat panas. Rasa terbakar itu tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Yang Kai segera merasakan sensasi terbakar seperti berada di dalam tungku. Rasa terbakar yang hebat pertama kali tinggal sejenak di perut bagian bawah, dan bahkan di bawah tarikan Zenyang Jue, itu mengalir ke tubuhnya ke segala arah. Rasa sakit yang tajam di meridian. Yang Kai menggigit giginya. Dia tidak berani untuk bersantai. Formula itu bekerja lebih cepat dan lebih cepat. Setelah beberapa minggu operasi, Yang Kai terkejut menemukan bahwa dia telah dikompresi dan dimurnikan hingga batas vitalitas, dan benar-benar menjadi murni lagi. Sesaat kemudian, vitalitas meridian mencapai batasnya dan tidak bisa lagi menjadi lebih murni. Yang Kai memimpin energi cairan Liuyan dengan pikirannya, dan membenamkannya ke dalam dantian. Waktu perlahan berlalu, beberapa hari kemudian, Yang Kai membuka matanya, esensi matanya meluap, tanpa sadar menarik napas. Ini adalah kekuatan tingkat ke-7 lingkungan cengkraman, yang telah mengonsolidasikan sebagian besar ke atas, dan tidak jauh dari tingkat ke-8 cengkraman. Ini adalah efek dari pemurnian vitalitas. Terkadang terobosan promosi bukan hanya cara untuk meningkatkan energi internal. Iblis, apakah menurutmu jika aku minum setetes cairan Liuyan lagi, apakah itu akan langsung menembus? Yang Kai ingin sekali mencoba. Meskipun iblis terkadang tidak dapat diandalkan, mereka sekarang menawarkan pelajaran berharga, mungkin tidak berguna. Ini adalah efek terbesar dari harta jenius semacam ini untuk memurnikan vitalitas Shao Zhu sejauh ini. Bukannya semakin banyak yang Anda ambil, semakin baik efeknya. Jika Anda ingin memurnikannya lagi, Anda hanya dapat menemukan harta yang lebih baik dan bermutu lebih tinggi. Petik 2. Saya merasakan hal yang sama. Yang Kai menyingkirkan pikirannya dan memasukkan botol hijau ke dalam kantong surga dan bumi. Saya tidak tahu di mana orang-orang Sekte Pedang Bintang 9 menemukan cairan Liuyan. Qi Jianxing memiliki beberapa tetes di tubuhnya. Bagaimana dengan Wu Chengyi? Saya khawatir akan ada lebih banyak padanya. Wu Chengyi mengirim Qi Jianxing untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Yang Kai begitu baik? Dia memiliki dendam, tetapi sekarang dia tahu bahwa pihak lain membawa banyak harta karun. Namun, Wu Chengyi terlalu kuat, dan dia juga merupakan pemimpin sementara dari kelompok prajurit. Bersihkan suasana hati, yang terbuka dan keluar. Selama sebulan, Yang Kai memburu monster di tempat yang berbeda. Setelah mengembara selama sebulan, saya tidak bertemu siapapun lagi, tetapi jumlah monster yang ditemukan sangat sedikit. Tampaknya, seperti yang dikatakan Chen Suesu pada dirinya sendiri pada hari itu, sebagian besar monster di tanah aneh ini telah diperbudak oleh orang-orang dari wilayah Sirius.